Halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast ID. Bersama lagi dengan gue, Dimas Alfi Mahdian. Dan semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih, termasuk kenalan pertama kali gue nih, Kak Restika. Apa kabar Kak Restika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi Kak Restika ini kebetulan kita baru buat kenal sih. Iya. Tapi sebenarnya kita udah chattingan nggak sih di WA? Iya, udah. Tentang nanya tentang apa-apa aja yang mau kita bahas. Jadi Kak Restika ini bilangnya apa ya? Founder? Enggak founder sih. Salah satu punya usaha yang namanya Liefadi. Lieva.id. Ya, di Instagram juga ada. Jadi di Lieva.id ini Kak Restika ini termasuk reselling produk ya? Iya. Benar, reselling produk. Dan juga Kak Restika ini udah mulai usahanya ini pas semester 5 ya? Iya, semester 5. Pas pandemi ini ya? Iya. Iya, terus sebenarnya aku tertarik tentang gimana Kak Restika ini udah mulai bukan gabung sih ya, masuk di usaha dunia bisnis ini. Kak boleh cerita nggak sejak kapan sih Kak Restika ini udah masuk di dunia bisnis? Kalau untuk bisnis benerannya ini baru di pandemi sih, pas bulan Juni tanggal 29. Kan waktu itu juga lagi kondisinya libur kuliah kan, terus sambil ngisi waktu luang ya kan. Jadi kayak yaudah nyoba-nyoba dan buat nambah-nambah uang saku juga sih. Terus kan ekonomi kan surut kan ya. Jadi kayak ya udah gitu. Coba gitu. Selain itu aku juga kan anak komunikasi gitu kan, belajar tentang marketing, desain gitu. Jadi kayak aku mau nyoba gitu sekalian. Gitu. Oh begitu. Terus kalau dari SD mungkin udah mulai suka untuk berdagang atau mulai bisnis? Suka sih, suka bantu mama dulu. Mama kan juga dulu suka jualan keliling kayak gitu. Itu aku senang banget kayak gitu. Jadi kayak kalau ditanya mama jualan apa dulu kalau jualan keliling gitu? Macam-macam. Mama tuh dulu pernah jualan tahu Bandung, terus pernah nasi kuning kayak gitu. Macam-macam sih. Maksudnya yang mama bisa bikin aja gitu. Terus ikut ngebantu juga, ngebantu mama. Itu waktu SD kelas berapa? Kelas 5 kayaknya udah mulai, tapi gak yang sering ikut mama keliling gitu. Paling cuman kayak bantu bungkus ya kadang. Kalau ikut kelilingnya jarang sih, karena suka gak dibolehin kan. Maksudnya kayak udah tugasnya kan main belajar aja gitu. Udah gitu ya. Pas kayak gitu. Terus pas dilanjut lagi sampai SMP mungkin. SMP enggak, SMA. SMA aku kelas 10, kelas 11 aku jualan ke kelas gitu kan. Jualan roti panggang sama nasi kuning mama itu. Oh, itu roti panggang buat sendiri atau? Bikin sendiri, nasi kuning juga bikin sendiri. Nasi kuningnya juga bikin. Nasi kuning. Itu selama kelas 11 sampai kelas 12. 10 sampai 11. Pas 10 sampai 11. Pas kelas 12 enggak. Kelas 12-nya mungkin lebih disuruh fokus. Iya, belajar. Untuk memilih perguruan tinggi ya. Akhirnya pas kelas 11 itu masuknya nerusinnya ke mana tuh? Masuk SMA, SMK? SMA jurusan? IPS kebetulan. SMP jurusan. Pas lulus dari SMA? Lulus dari SMA milih UPN. Milih di UPN. Jurusan komunikasi. Iya. Itu apa sangkut paut nih kira-kira di situ ya? Kenapa kepikiran tiba-tiba langsung buka usaha itu? Kayak ya pas masuk komunikasi kan, yang tadi aku udah bilang aku belajar tentang marketing, desain gitu. Terus jadi kayak ya udah gitu, pengen nyoba aja bisnis. Terus juga sering banget ngeliat teman-teman yang udah punya usaha kayak kok mereka bisa gitu, pasti gue juga bisa lah gitu. Jadi kayak mau nyoba aja kali ya. Kalau di kampus ikut kegiatan lain mungkin ada? Ikut organisasi dari Bidik Misi, sama satu lagi ada ikut Kampus TV. Kampus TV terus juga ikut usaha juga, buka usaha juga. Iya, pas di pandemi ini. Terus kalau sekarang mungkin udah masuk apa libur? Masih masuk. Nanti minggu depan terakhir kuliah, terus libur, Januari masuk lagi. Ini kan kira-kira usaha dari Lieva.id ini kan udah berjalan sekitar berapa tahun? Sekitar berapa bulan? 7 bulan ya? Juni 6 lah. 6 ya, sekitar 6 bulanan. Ini gimana
cara Restika ngatur kegiatan usaha juga kan, usaha juga, terus ikut kegiatan tadi radio juga ya kan, tentang apa tadi TV. ya TV juga itu juga sama kegiatan lainnya. Awalnya susah sih, maksudnya kayak tugas kuliah numpuk, organisasi juga numpuk gitu kan. Ditambah lagi harus mikirin konten nih, gimana sih promosinya gitu di liva.id ini. Cuman aku sih selalu belajar untuk nentuin skala prioritasnya. Jadi kayak mana dulu nih yang deadline-nya deket, terus mana sih yang emang jadi prioritas utamaku. Yang jelas kan pertama kuliah dulu kan, terus aku organisasi, tapi aku pas di organisasi ini aku seimbangin sama Liva, karena kan di organisasi aku juga jadi kepala divisi humas dan media kan, jadi aku kayak oh bisa lah sambil mikirin konsepnya buat si organisasi aku ini, aku sekalian buat bisnis aku kayak gitu. Tadi keren sih, tadi aku juga sempat lihat Instagramnya di liva.id. Konsep panel Instagram itu yang buat aku tertarik sih, keren banget. Itu buat sendiri atau? Buat sendiri, kadang dibantu sama kakak. Kadang dibantu buat sama kakak. Itu belajarnya dari mana? Kalau belajar desain sebenarnya aku tuh kayak karena udah dituntut ya di komunikasi harus bisa desain ya kan. Terus aku tuh awalnya emang susah tuh gimana sih caranya. Tertarik nggak sih kayak buat gambar gitu? Kalau untuk gambar aku kurang karena aku emang nggak jago gambar. Tapi untuk desain tuh aku seneng kayak apa sih nyusunin jadi satu kesatuan kayak gitu. Itu tuh aku seneng banget dan awalnya emang susah belajarnya tapi lama-lama bisa. Oh bisa. Akhirnya bisa diaplikasiin ke produk liva.id ini ya. Oh ya, di liva.id ini yang dijual tuh apa aja sih selain ada barang-barang yang ini enggak? Masih kayak pas aku lihat itu kayak barang-barangnya tuh kayak masih jarang terdengar gitu, maksudnya jarang lihat gitu. Sebenarnya liva.id ini ada 2 fokus sih, makanan sama staff gitu, perlengkapan sekolah. Cuman kan karena sekolah masih online ya, jadi kayak emang kurang nih di sini, kita lebih fokus ke makanannya karena kan kalau makanan itu kayak semua orang tuh pasti suka gitu, semua orang pasti butuh gitu. Jadi kayak lebih fokus ke makanan dan makanan itu kita menjual berbagai macam produksi gitu. Kalau dari produknya itu karena Kak Restika ini kan yang untuk produk kan ini ya reselling ya. Itu ada supplier sendiri gitu. Ada supplier sendiri. Terus gimana sih mungkin selama ini mungkin ada momen-momen yang menarik nggak selama ngejual gini gitu? Kalau momen menarik mungkin di saat aku kan ada promo ya, sering ada promo gitu. Itu tuh senang banget ngedapat banyak orderan kayak gitu. Terus aku kayak, oh berarti harus ada promo nih, sering-sering promo gitu. Customer tuh lebih suka yang ada promo-promo kayak gitu sih. Hari ini lagi ada promo nggak sih? Kemarin baru 12 ramai banget. Iya, ada. Kebetulan liva.id ada promo free ongkir untuk wilayah Jabodetabek sampai tanggal 31 Desember. 31 Desember sampai akhir tahun berarti. Iya, emang promo spesial akhir tahun. Keren itu jangan sampai dilupakan gitu. Iya, buruan dicek Instagramnya. Terus selama reselling ini ada produk yang mungkin paling unggul nggak sih Ada, kita paling unggul bakso aci kayaknya semua orang suka banget kan. Terus apalagi sekarang masuk musim hujan gitu. Iya, jadi kayak banyak banget bakso aci tuh banyak yang repurchase lagi. Bakso aci tuh yang pakai kuah bukan sih? Iya, yang kuah. Pakai sambel gitu. Iya, ada. Terus iya makanya. Jadi biasa yang paling unggul dia sih. Itu pasti banyak yang repurchase. Baru-baru akhir-akhir ini ya? Apa pas kapan? Dari awal juga emang. Iya, dari awal juga udah orang pas aku jual bakso aci kayak serius jual bakso aci mau kayak gitu, banyak yang suka gitu. Dijualinnya ke kampus gitu atau ke teman kampus, terus teman sekolah dulu kayak gitu, terus bahkan ke temennya kakak aku, temen adik aku, kayak kita saling ngepromosin aja sih gitu. Sebentar. Kalau mau jual bakso aci gitu berarti gimana nganternya gitu? Aku selalu dari distributor langsung ke customer kayak gitu. Itu kan kemasan bakso aci ya, kemasan. Frozen food ya semacam frozen food. Jadi dari sana langsung aku cuma jadi jembatan aja gitu. Karena aku kebetulan reseller dropshipper. Jadi aku nggak ada nyetok barangnya, emang kalau ada order langsung aku. Iya gitu. Kirain kakak juga sekalian enggak dikemasin gitu. Enggak.
Tapi kalau itu kan produk yang paling unggul gitu, pasti juga ada pernah ngalamin masa-masa lagi sulit mungkin, itu bisa diceritain mungkin saat kapan gitu. Pernah, karena kan aku sibuk kuliah sama organisasi tuh yang pas kemarin, terus habis itu aku jadi nggak aktif lagi di Instagramnya, terus mungkin orang ngiranya kayak, oh udah enggak kali gitu, jadi langsung turun drastis followersnya, terus tuh kayak ya ampun gimana ini, terus aku juga sempet kayak drop gitu, kayak jadi nggak semangat, tapi aku kayak disuruh kakak coba jualin lagi gitu, terus habis itu kebetulan distributor lagi ngadain promo, ya udah sekalian juga kita ya udah bikin lagi. Terus juga hambatannya tuh susah banget nge-guide customer sih, harus butuh effort lagi, kita nggak cuman yang harus share di media sosial pribadi gitu, tapi emang beneran harus kayak mulut ke mulut gitu kali ya ngepromosinya. Terus ada rencana sih mau pakai platform baru nanti. Baru. Iya, ngepromosiin. Ya, untuk saat ini setahu aku masih Instagram ya, apalagi makanya liva.id ini baru pakai Instagram sama Shopee aja. Nanti aku mau nyoba di media sosial baru. Media sosial yang lain. Iya. Oh iya, keren juga sih. Kalau dari apa sih, kan karena udah ya mungkin masih hitungan masih nggak terlalu lama juga ya kita baru ngediriin si liva.id ini. Apa sih motivasi kakak untuk konsisten di usaha ini gitu? Punya ini nggak apa kayak ekspektasi tentang mungkin kedepannya mau gimana? Tadi selain membuka platform baru. Iya. Harapannya sih followersnya nambah, terus bisa tiap bulan tuh sering dapat orderan lah. Soalnya pernah sepi sebulan itu beneran sepi. Iya, sebulan itu nggak ada yang order gitu, terus jadi kayak gimana waktu itu kalau lagi sepi kayak gitu? Iya, kayak bingung juga, kayak ya gimana nih gitu kan, terus kayak nanya sama teman-teman, nggak ada yang mau beli kayak gitu. Pernah kayak gitu waktu itu sekitar sebulan sih, pernah bener-bener kosong gitu. Ya pokoknya kalau lagi sepi ya harus muter otak lagi bikin kontennya gitu biar nge-guide customernya gitu. Kalau YouTube mungkin sambil di nge-review, ngejelasin videonya. Belum ada rencana itu sih. Belum ada rencana ya, itu belum. Masih mau ngembangin di media sosial lagi. Itu kalau cara ngejangkau teman-teman yang mungkin belum tahu tentang liva.id gimana tuh? Untuk mensiasatinya mungkin. Iya, aku makanya ini mau nyoba di media TikTok, kan lagi hype banget ya kak ya. Iya. Kayak aku mau nyoba di situ sih, karena di TikTok itu lagi trending ya kan. Jadi kayak review makanan gitu kan, terus kayak all shop yang packaging yang bagus gimana. Jadi kayak kebetulan aku juga mainin TikTok kan. Terus daripada aku cuma main doang gitu, maksudnya ngeliatin orang, jadi kayak kenapa nggak aku bikinin buat Liva gitu? Kenapa aku nggak bikin konten untuk Liva kayak gitu? Iya, sekarang di TikTok juga banyak banget konten-konten yang review makanan gitu kan, review gimana cara makannya mungkin atau cara pembuatannya. Terus ya itu sekarang udah banyak banget ya media sosial kayak gini yang udah apa namanya, udah berani ngejual, berani review tentang produk-produknya gitu kan. Dan pasti perlu suatu hal yang pasti itu kan kayak konsisten. Iya, harus konsisten. Itu mungkin gimana sih kak cara kakak biar konsisten di bidang ngelanjutin usaha di liva.id? Niat kali ya, harus bener-bener niat gitu, ditekunin, terus dimantepin, dibikin planningnya tuh secara matang kayak gitu. Jadi gak yang nanti tiba-tiba hilang, jadi udah di planning aja, misalnya kayak bulan depan target mau ngapain nih kayak gitu. Mulai kayak gitu sih aku baru mulai belajar untuk bikin plan terstruktur gitu. Jadi biar konsisten gitu. Oh gitu. Kalau rencana untuk ngembangin produknya mungkin ada selain dari bakso aci ini, mungkin ada nggak kira-kira? Sebenarnya lagi ada mau launching produk baru, keripik pisang gitu. Tapi ini masih masa percobaan gitu. Jadi masih dijual lah khusus wilayah daerah rumahku, daerah Bintara Jaya, Bintara, Pondokopi, Kranji dan sekitarnya gitu. Jadi masih percobaan. Oh iya. Sebenarnya gue penasaran kenapa kakak tertarik untuk pertama kali itu ngebuka bakso aci. Kenapa tertarik bakso aci?
Sebenarnya bukan cuma ngejual bakso aci, sebenarnya udah ngeluarin semua banyak produk gitu kan. Mulai dari keripik pisang, selai coklat, terus mie lidi ya kan, yang kayak gitu-gitu. Cuman memang si bakso aci ini jadi keunggulannya liva.id gitu. Jadi kayak orang banyak situ. Sebenarnya kita juga nggak tahu, maksudnya kita emang dari awal kayaknya jual bakso aci rame nih, ternyata bener aja gitu. Sebenarnya nggak ada niat yang mau fokus ke situ, enggak. Emang kita kan sesuai tagline-nya Liva, kita punya tagline we have all you need. Jadi emang kita menyediakan berbagai macam produk gitu. Oh, seperti itu. Kalau sejauh ini mungkin tantangan yang mungkin paling berat atau mungkin dari yang paling enteng menghadapi itu apa tuh? Tantangannya mungkin suka kehabisan ide konten gitu, desainnya kayak gimana lagi ya gitu, yang bagus, yang biar bisa menarik perhatian banyak orang kayak gitu. Terus tantangan yang lain adalah itu mendapatkan customer, itu menurut aku susah banget sih gitu. Susah ngejangkau Iya, customer-nya susah ya. banget. Kadang sama temen sendiri aja yang kayak iya nanti gitu kan, kayak susah gitu. Menurut aku tantangannya yang terbesar adalah dua itu sih. Antara dicari konsumen sama cari ide buat desainnya desain gitu, kontennya. Ya itu kalau dari emang sih untuk usaha kayak begitu emang perlu ini juga sih ya, Iya. resistennya itu tebel juga ya, karena kan untuk ngebuka usaha juga mungkin dulu karena faktor apa tuh, karena faktor memanfaatkan peluang di masa pandemi juga. Iya, kan isi waktu juga keren juga sih, maksudnya bisa apa namanya, manfaatin waktu luang. Terus aku juga salut sih sama kakak kayak berani ngambil apa namanya, coba untuk buka usaha ini. Emang awalnya itu teman-teman kakak kayak pernah ada rasa ini gak sih, minder sama produk yang kakak jual gitu? Kalau minder sama produknya sih enggak, cuma minder sama bisnis teman-teman yang udah lebih, misal followers lebih banyak atau orderan lebih banyak gitu. Mindernya di situ sih, kayak kok dia bisa ya gitu. Cuman aku tuh nggak ngejadiin rasa minder itu buat jadi hambatan sih. Jadi aku yang kayak justru aku ngeliat mereka, harusnya aku termotivasi gitu. Gimana cara biar bisa kayak mereka gitu sih. Oh gitu ya. Misalnya kayak aku mau ngebuat usaha nih gitu kan. Kira-kira menurut kakak tuh apa sih kayak yang harus aku lakuin dulu gitu? Kalau dari aku pertama niat, terus yang kedua adalah tentu ini mau apa, terus misalnya mau jualan apa, terus konsepnya mau yang kayak gimana sih gitu, siapa target pasarnya, yang kayak gitu-gitu. Terus yang kedua adalah riset. Kalau menurut aku riset tuh penting banget, kayak kita harus tuh tahu apa sih yang banyak disukain sama orang-orang, apa sih yang misalnya lagi hype gitu. Jadi nggak kita bisa ngejangkau customer lebih mudah gitu kan. Terus bikin plan juga, itu menurut aku penting. Jadi setelah kita riset, kita bikin plan nih. Oh berarti misalnya yang paling laku bakso aci nih. Terus baru dibikin plan. Oh berarti ini target pasarnya, kita mau jual produk bakso aci. Targetnya adalah untuk misalnya remaja yang kayak gitu. Terus setelah udah itu baru dilakuin, langsung dieksekusi aja gitu. Langsung gerak. Iya langsung gerak, karena kalau ntar-ntaran tuh kayak gak bakal jalan ya kan. Jadi kayak langsung aja kalau udah. Bener-bener. Dulu aku juga ini pernah sempat aku nggak terlalu pede sih kalau misalnya untuk kayak ngejual produk-produk gitu. Tapi aku kayak pengen nih dulu pengen buat blog buat karya tulis gitu kan, karena aku juga dulu suka nulis juga kan, walaupun tulisannya nggak terlalu bagus, jadi aku suka di blog karena diketik. Terus akhirnya ya buat cerita tentang dulu tuh abis lulus ini, kalau nggak salah lulus dari SMK gitu kan, terus nyari kampus juga kan. Terus jadi kayak mungkin masa-masanya itu kayak masa-masa life quarter ya, kayak masih bingung, aduh gue mau ngapain nih, udah ya kan isi waktu, jadi kayak sambil tulis-tulis di blog gitu kan, terus kayak cerita-cerita tentang apa sih pengalaman gue gitu kan. Terus untuk ngejangkau, ternyata di blog itu kan gue baru tahu ya kayak bisa naruh iklan gitu kan, terus bisa. Supaya bisa ngejangkaunya itu kan kita bisa dapat profit dari situ. Tapi nggak sampai juga sih, baru tuh kayak pas udah jadi satu
itu kadang tuh pas udah jadi tuh kayak ngerasa udahlah gitu. Pernah nggak sih kadang ngerasa gitu kayak mungkin pas misalnya kayak udah jadi apa namanya udah berhasil nih ngejualin produk gitu, pernah nggak ngerasa puas gitu? Pernah sih kayak wah, oh jadi gini nih rasanya bisa ngejual produk gitu kayak terus apalagi banyak kan yang sampai repurchase gitu kayak Review juga nggak sih kayak iya di Instagram minta tolong snapgramin kalau enak. Aku selalu bilang kalau rasanya enak tolong ini. Jadi kalau misalnya menurut dia nggak suka ya nggak usah gitu daripada terpaksa atau bohong kan ke Iya, publik. benar, Jadi benar. kayak ya kalau misalnya enak review tolong gitu. Atau via chat nanti aku screenshot buat testimoni kayak gitu. Iya, terus ada ngerasa kalau waktu itu sih aku kayak ngerasa apa ya nggak tiba-tiba langsung kayak rasa ada berhenti sih, jadi kayak langsung udah ya udah lepas aja gitu. Tiba-tiba sekarang udah nggak dilanjutin lagi. Kok pernah ngerasa begitu nggak sih, maksudnya kayak gue udah ngejual kayak gini nih, maksudnya udah ya udah stop aja gitu. Enggak, Kayak, aku selalu diajarin untuk jangan pernah merasa puas gitu. Jadi kayak kalau kita cepet ngerasa puas tuh cepet mau berhentinya memang ya kan. Jadi kayak ya belum tentu kita udah lebih baik gitu. Jadi mendingan digali lagi, coba lagi untuk lebih baik lagi gitu. Jangan cepet merasa puas gitu. Kayak misalnya sebulan dapat customer 10, ya jangan merasa cepet puas gitu. Kejar lagi di bulan depan harus sampai 20 misalnya kayak gitu. mungkin kan bagi mungkin apa namanya startup baru mungkin kan kayak misalnya mungkin kayak kita ngebuat blog gitu tadi kan, terus kayak udah dilihat beberapa orang itu kayak rasanya ih gila tenar nggak sih, kayak pas udah ngejual ini kayak langsung ih, gila, langsung pernah kebayang nggak mungkin apa sih namanya ya, kayak ngebayangin gue punya ini dan ini pakai dari hasil gue sendiri gitu kan. Pernah sih kayak apa sih kayak suatu kebanggaan sendiri Iya gitu nggak sih, kan. kayak Iya kayak ngejangkau gitu. konsumen baru Iya gitu terus kan. kayak apa namanya dikenal apa orang lain juga tuh kayak ih ya ampun gue bisa kayak gini, kayak ngerasa "Ih, terhindar serius dari dah." omongan tetangga. Iya Gak iya bercanda. kayak pernah ngerasa gitu sih pasti tuh mak. Pernah gitu ya. Iya. Pasti ya, sama ya. Terus emang sih kalau udah kayak ngejalanin gitu kayak banyak banget apa sih hambatan-hambatan gitu, bener gak sih, kayak Pasti sih. harus ngadepin konsumen. Ada nggak sih kalau kayak konsumen yang baru gitu, kayak atau mungkin cara ngejangkau konsumen yang barunya itu perkenalannya gitu apa ada teknis? Biasa aku kayak kan biasa kalau konsumen baru tuh dari teman mama gitu. Jadi kayak coba mah nih kasih tahu kita tuh jualan produk ini gitu, enak tahu gitu kan. Udah banyak di pasaran nih, coba aja. Terus juga kita harganya kan terjangkau kayak gitu. Pasti pendekatan lu dimanis-manisin lo kan, kayak dibujuk dulu sampai pas dapat baru gitu. Kalau dari pesanan di Liva.id pernah ada yang paling jauh nggak sih? Palembang baru banget. Apa tuh? Di Palembang. Iya, ada yang order Palembang? dari Palembang. Iya, Palembang. Waktu itu dari Shopee masih di itu Cilegon, Banten. Tapi ini baru ini Palembang. Alhamdulillah. Mesen selai colekin, terus bakso aci, terus keripik pisang zanana, sama jamur crispy gitu. Wow, Dari Palembang. jauh banget. Iya. Palembang gitu. Kadang kalau dari pesen-pesen kayak gitu kayak misalnya dari OLS tuh malah lebih pilih yang terdekat sih malah. Iya. Tapi apalagi kalau untuk Live.id ini kan masih belum ini ya, apa namanya, belum terlalu terkenal banget lah Iya, gitu masih kan. belum. Itu gimana supaya cara kakak ini apa sih kesan yang pengen kakak tonjolin dari Liva.id ini? Apa mungkin dari pelayanannya atau mungkin Kita ini sih, kita tuh selalu ngutamain kualitas dulu. Jadi makanya kita emang milih distributor tuh nggak sembarang. Maksudnya dilihat dari apa namanya, udah kredibel belum. Terus habis itu produknya apakah dikenal sama masyarakat apa enggak. Sama nggak mau ngasih harga yang tinggi-tinggi. Karena memang di liva.id ini all item under 50.000. itu kakak ngejalaninnya sendiri atau ada teman-teman? Sendiri. 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 Wow, keren juga sih. Berani banget ya maksudnya. Aku aja salutnya itu apa ya, kayak kita ngejual suatu produk itu kan artinya kita kayak
bener gak sih kayak kita ngerasa apa namanya, gak turun dari harga diri juga sih, tapi kayak lebih ke ini loh produk gue gitu, mau nggak gitu kan, tuh kayak kesannya kesan kayak gengsi. Cuman aku emang gengsi sih pasti sih, maksudnya kayak iya apa sih Val masih kayak biasa aja gitu kan ngerasanya, tapi kayak apa namanya pas dijalanin ya justru yang kayak ih kok ternyata bisa gitu, bahkan ngejangkau beberapa wilayah yang nggak cuma Jabodetabek gitu, kayak bangga gitu, terharu. Terus emang suka dibilangin juga sih sama kakak kenapa harus malu gitu kan, kenapa harus gengsi gitu kan justru harusnya orang-orang itu bangga sama kamu, maksudnya kamu bisa nih bikin usaha, selalu dapet support sih dari keluarga, jadi kayak mungkin aku nggak yang terlalu memikirkan rasa minder itu sih. Kalau di kampus aku sih ya aku kaget sih pas masuk kampus tuh kayak dunia udah hype banget gitu kan, kayaknya udah tren gitu. Terus aku tanpa sadar nih kayak aduh, biasanya tuh kalau dulu kan SMK mau pakai baju apa aja kan kayak udah kita udah tentuin seragam gitu kan. Terus kalau misalnya liburan ketemu sama teman-teman ya baju mah biasa-biasa aja gitu kan. Terus pas udah kuliah ini kan kayak nentuin kakak di kampus pakai seragam nggak sih? Enggak kan? Enggak ya. Kalau iya pas di kampusku kan kayak nentuin kayak secara tidak sadar langsung nentuin outfitnya gitu loh. Iya bener. Aku kadang kayak ini udah bagus nggak sih gitu, kayak nggak pede gitu kadang kan. Iya telat cuma gara-gara outfit. Parah banget sih. Ya ampun. Jadi gara-gara milih outfit, kira-kira bener gak ya? Iya gitu. Terus pakai sepatu juga, matching juga kan, gitu kan. Terus kayak ngerasa, kok secara nggak sadar tiba-tiba jadi kebawa kayak gini. Ada apalagi ngebuat jajan-jajanan di kampus gitu kan, udah mulai mahal banget. Akhirnya ada rencana bawa bekal nggak sih ke kampus? Kadang bawa, kadang nggak, soalnya kan aku PP ya, naik kereta, jadi kadang terus aku kuliah juga masuk jam 8. Naik kereta? Iya naik kereta. Berarti rumahnya di Bekasi. Jam 5 udah harus jalan. Jadi makanya kalau ditanya apa kok nggak bawa bekal gitu, ya gimana gitu kan, kadang nggak sempet gitu kan, jam 4 harus bangun siap-siap, jam 5 berangkat gitu ya. Gila sih, apalagi harus ini juga kan ngebuka usaha juga kan, kayak ngerasa apa nggak sih, kayak pernah nggak sih kayak misalnya aku pernah kayak di apa sih namanya ya, mungkin dinegatifin lah sama temen mungkin gitu. Enggak sih, cuman kalau misalnya aku kayak minta tolong bantuan pas awal-awal tuh sebelum launching produk kan aku memasarkan Instagramnya dulu kan biar ada followers. Nah itu tuh dimintain follow, kadang ada yang nge-read doang kayak gitu sih. Tapi kalau di komen negatif enggak, sejauh ini belum ada sih. Cuman kadang suka di-read doang gitu. Ya terus yang kayak rasanya nyesek. Iya kayak ya ampun kan lo cuma minta tolong follow gitu. Tapi ya udahlah gitu kan, itu mereka juga gak bisa marah, kita mah ya. Jadi kayak udahlah gitu. Lagi kalau untuk nyukain hal apa yang sama kita lakuin dari orang lain tuh kayak susah banget. Iya benar. Apalagi iya benar sih, itu juga sih poinnya kayak di kehidupan kampus kayak udah mulai hype banget gitu kan, milih-milih barang, mau beli barang juga gengsi. Iya benar. Terus kalau ngejualnya kayak gitu ke teman-teman kampus di PC-PC-in atau gimana? Aku kalau temen deket banget aku PC, pasti kayak lu nggak ada mau beli ini apa gitu, aku jualan ini tahu, murah tahu kayak gitu. Tapi kalau untuk teman yang nggak deket gak akan aku PC, ya udah aku nge-share di media sosial aja gitu. Soalnya kadang yang temen gak deket itu responnya suka, maksudnya kita kan gak ada yang tahu ya, kadang yang kayak tadi di-read doang. Kalau di-read doang mungkin masih oke lah, kalau misalnya yang dibalasnya tidak enak kan malah ya udahlah gitu. Jadi aku paling teman dekat pasti aku chat PC gitu. Iya, karena kakak reselling, jadi produknya itu kan termasuk pre-order ya, maksudnya enggak sih. Enggak juga kan? Emang langsung kalau dia mau order, ayo udah langsung aku pesan gitu. Enggak kan? Ada minimum ordernya juga nggak ada. Oh iya, kira kayak mungkin pas di kampus itu kayak kita ke kampus terus bawa dagangan gitu, enggak kan? Enggak. Ya? Mungkin kalau orang-orang kayak gitu malah jauh lebih mental kuat banget. Iya makanya. Iya sih kayak bawa ke kampus terus ngejual ke fakultas lain gitu nggak sih Kak? Maksudnya kayak nawarin fakultas lain. Waktu kan kalau di organisasi ada suka dana usaha kan, itu tuh suka kayak gitu ngejual. Iya, jadi kayak jualin ke fakultas kayak gitu. Kadang aduh gimana nih mau nawarin malu gitu kan, kayak coba. Iya kayak gimana sih rasanya, maksudnya cara waktu itu kan dagangan danus, jadi kayak
misi kak mau beli gak ini harganya gitu. Terus itu tuh gemeter kayak takut gitu, takutnya aku pernah kayak gitu terus aduh pernah kayak bahkan belum datang nih. Kalau mungkin udah biasa sih, udah hal wajar di kampus. Kalau dance kayak gitu datang ke kelas gitu atau kelas, ke gedung-gedung koridor, fakultas lain ya, koridor, kantin segala macam harus ini kan sampai habis kan. Kalau dana usaha tuh harus kayak ada targetnya sendiri per hari gitu kan. Iya itu kalau udah biasa sih kalau di kampus pasti kalau ada anak danus semua langsung pada pergi. Suka kayak gitu kita langsung hafal. Kayak ada danus lari-lari gitu, suka kayak gitu aku yang aduh, padahal kan kita mau jualan doang ya, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu, nggak sampai menghindar gitu. Sering kayak gitu tuh waktu pas zaman-zaman dana usaha buat organisasi kayak gitu. Kesan pertamanya gimana tuh, kayak ngerasa malu nggak sih maksudnya? Awal-awalnya malu tapi lama-lama kayak dulu orang buat organisasi gitu kan, jadi gak apa-apa gitu. Tapi selalu bareng teman sih. Kalau sendiri malu banget. Bener. Kalau sendirian emang kayak ngerasa tuh. Iya, terus semua jadi terpusat sama kita gitu kan. Lagi kalau kita mungkin bawa tentengan. Iya gitu kan. Jadi kayak. Banget sih. Tapi keren loh, maksudnya. Ya nggak perlu sesimpel bawa dagangan ke orang-orang jadi pusat perhatian sih, tapi kayak kakak udah ngebuka usaha Liva.id itu bagi aku sih udah keren sih maksudnya. Jadi udah berani nge-explore diri kakak sendiri, kita punya kemauan terus kita explore gitu kan. Kayak kesannya tuh kayak kadang mungkin diri kita kayak nganggep keren nih gitu maksudnya bisa. Kadang juga gitu sih ngerasa. Tapi kadang juga ngerasa minder nggak sih sama usaha yang kita lakuin gitu kan. Ada nggak sih apa ya namanya inspirasi kakak buat ngelakuin ini gitu, ada tokoh-tokoh favorit kakak gitu, ada inspirasi dari siapa gitu? Kalau inspirasi untuk acuan Liva sih acuan nggak ada sih sebenarnya, cuman aku tuh kakak tahu Bittersweet by Najla. Itu keren banget marketingnya dia, aku kayak terkagum-kagum kayak kok bisa sih dia mikir kayak, ingat gak yang waktu trending Toblerone yang apa ada garis polis itu kayak itu viral marketing gitu. Langsung, terus wow, iya gitu ya. Kayak aku selalu kagum sama mereka sih, dan aku selalu bisa nggak ya Liva kayak gitu, tapi nggak pernah yang aku jadi acuan buat Livanya, cuman aku yang emang terkagum-kagum sama Bittersweet by Najla, keren banget cara dia marketingnya sih emang keren banget. Terus aku sebenarnya ini sebenarnya harusnya pertanyaan di awal sih, kenapa namanya Liva.id? Kita juga sebenarnya bingung. Kenapa namanya? Saya dari tadi nanya, tapi gak tahu kenapa namanya Liva.id ya. Waktu itu kok bingung kan, namanya apa ya? Kalau nama sendiri kayak udah biasa kan, terus juga kayak ngapain pakai nama-nama sendiri gitu kan. Terus adik aku namanya Riva, terus kita suka Korea kan, kalau Korea tuh R tuh nggak bisa kan, jadi Lieva, ya udah Lieva terus .id-nya emang tambahan aja gitu. Jadi dari tadi juga kenapa ya namanya Liva tadi, aku juga kayak apa ya, sudah alasannya, cuman ya emang itu alasan awalnya karena udah stuck dan emang mau launching produk ya kan, nggak bisa kelamaan gitu, jadi kayak nama adek Riva gitu kan, dia bungsu kan, terus kayak kita suka Korea, ya udah Lieva tadi, itu usul dari kakak aku sih. Ya udah Liva aja, Liva gitu, Liva ya udah. Juga sih, berarti tidak ada, berarti karena unsur kesukaan juga dari K-popers sih. Iya. BTS atau NCT? EXO. Soalnya ada teman saya yang nggak terlalu suka sama itu, jadi dia NCT terus kayak ada gap-gapan gitu ya. Iya ada, emang ada kalau dia K-pop. Kok jadi ngerasa gak enak ya takutin, makanya ngomongnya apa? Gak apa-apa, santai aja. Tapi anaknya suka kalau kayak gitu, sorry aja maksudnya, aku suka ngeledek-ledek gitu. Iya. santai. Udah hiatus sih kan, grupnya udah jarang comeback. Rilis lagu lagi gak sih? Enggak ya? Udah EXO udah lama udah enggak lagi. Tapi masih aktif katanya, tapi kalau dulu aku sukanya tuh yang Suju tuh. Iya. Itu legenda masih ada sih mereka? Masih. Ngerilis lagu lagi masih? Kalau rilis lagu kayak terakhir tahun kemarin deh. Aku lupa juga sih, aku kalau Super Junior kurang ngikutin. Cuman demen juga. Pokoknya sekarang aku EXO udah enggak ini, jadi aku ke drakor. Ini siapa sih yang Ji Pyong? Iya, Han Ji Pyong, star apa ya? Siapa sih dia?
Dia Aku nggak tahu nama dia, tapi kayak di SW itu teman-teman bahkan itu sampai kayak dijadiin banyak banget. marketing loh di Brown Tiger kalau nggak salah boba. Itu jadi kalau tim dosan Oh, dapat JP yang diskon pernah berapa? minum di sini gitu. Iya, enggak. Kalau tim dosan dapat diskonnya berapa, tim Han Ji Pyong dapatnya berapa gitu. Terus kayak yang apa? Kadang suka ada yang marah misalnya kayak kalau nggak salah tim Han Ji Pyong tuh dapat diskon dikit deh. Dijadiin marketing. Itu menurut aku bagus sih. Itu strategi yang pintar gitu. Ngikutin trending kan berarti Iya kan bener-bener. gitu. Itu apa sih karakter di drakor apa gimana? Peran utamanya. Peran utamanya gitu. Jadi kan ada bertiga, ada cewek 1, 2 cowok. Nah itu tuh 2 cowok itu memperebutkan yang cewek gitu. Oh. Jadi ada tim dosan, ada tim Han Ji Pyong kayak gitu. Cinta segitiga. Iya. Nggak pernah kan ngalamin kayak gitu? Enggak. Oh. Bertepuk sebelah tangan sih kak. Berat. Berat. Kok jadi lepas sih ngomongin Iya ya. tentang ininya. Oh iya. Dari Kak Restika nih, ada ini nggak sih pesan-pesan mungkin buat teman-teman Gen Z dan generasi milenial? Mungkin oh iya, tadi apa deh promo akhir tahun ya? Free ongkir. Apalagi tuh mungkin promo apa sih itu untuk ngejual produk-produk yang lain? Iya, jadi emang kita jualin produknya itu kalau kalian pesan ya itu free ongkir untuk wilayah Oh iya, itu Jabodetabek jangan kayak sampai gitu. lupa tuh ya. Catat sebelum tanggal 31 Desember ya. Iya, sampai Jangan tanggal mepet-mepet banget dan kayak ngumpulin tugas ya. Iya benar-benar nanti kehabisan. Iya betul. Oke, tadi lanjut lagi tuh tentang pesan kakak mungkin terhadap generasi Z dan generasi milenial yang mungkin mau mau berkecimpung di dunia usaha atau yang udah di dunia usaha. Kira-kira apa pesan? Kalau untuk yang baru mau, menurut aku tuh kalau kalian udah punya niat langsung dilakuin. Karena kalau kebanyakan mikir juga jadi malah nggak jadi gitu. Jadi menurut aku di saat kalian udah punya niat, langsung kalian riset, terus bikin plan, lakuin, eksekusi langsung. Terus kalau udah yang berkecimpung, konsisten sih. Itu pasti susah banget kak untuk konsistennya. Terus juga kalau kalian capek itu boleh, tapi jangan sampai nyerah gitu. Karena menurut aku kalau kita nyerah ya kan kayak sayang udah yang udah kita bangun Sejauh gitu. ini gitu. Iya gitu. Jadi namanya kegagalan segala macam ya nikmatin aja prosesnya, dan kegagalan kan bukan akhir gitu. Justru itu malah langkah menuju sukses. Jadi menurut aku tetap semangat aja sih, dan aku selalu percaya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan kayak gitu. Luar biasa. Ada rencana pengen optimis untuk terus di Leva.id? Pasti sih ada. Cuman tuh agak bingung nih karena kan aku udah mulai mau magang kan. Sebenarnya jadi tanya-tanya juga bisa nggak ya ngejalaninnya barengan gitu. Tapi kalaupun emang bukan aku, pasti aku minta tolong sama adik aku sih. Nanti mungkin aku minta tolong dia yang menghandle di saat aku lagi nggak bisa kayak gitu. Keren juga sih. Hebat. Keren banget Kak udah datang. Makasih Berbagi juga udah inspirasi. undang. Aku sih masih salah sih tentang gimana orang-orang yang mau berusaha di awal gitu kan, mau apa namanya ya, keluar dia dari zona Iya, nyamannya. Benar pasti nggak gampang sih Iya soalnya. nggak gampang banget pasti. Tapi benar sih kata kakak, pasti bisa gitu kalau kita percaya tentang apa yang ada di diri kita bisa kembangin dan kita optimis ya, walaupun gagal Iya. kita bisa anggap itu sebagai langkah awal kita untuk bisa mengembangkan diri kita. Oke, mungkin sekiranya itu aja teman-teman. Terima kasih juga buat Terima Kak kasih. Restika atas waktunya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.